ajur. Sis pokok itu sayur andalan nih mbak-mbak TKW di Taiwan. Bisa pakai wo. Jadi satu lembarnya ini kurang lebih nilainya 250.000 kan.这个为什么给我？为什么给我？我有的以前都是有人给2、3千块钱给你。好，谢谢阿公。你还忘记了？哦，我850岁的当然会忘记啊。谢谢阿公，谢谢阿公。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Barusan buang sampah teman-teman. Hari ini buang sampah terakhir karena besok libur. Jadi sampah di Taiwan itu saya tak pernah nimbeke. Dah. Jadi sampah di Taiwan itu cuman kerja di 5 hari dalam 1 minggu. Biasanya hari Rabu itu semuanya libur. Jadi seluruh Taiwan libur, sampah di seluruh Taiwan libur gitu kata majikan saya ya. Terus kemudian untuk libur kedua itu bisa hari Sabtu ataupun hari Minggu tergantung daerahnya masing-masing. Jadi ada yang Sabtu libur, ada yang Minggu libur kayak gitu. Tapi kalau hari Rabu itu kayak semuanya libur gitu. Jadi kalau hari Kamis atau hari Minggu atau hari Senin itu biasanya sampahnya itu numpuk undung gitu. Soalnya kan numpuk 2 hari. Kalau di Indonesia mah enak, tinggal gua bok neng jelundangan gitu sudah aman. Jelundangan itu bukan kalenan ya teman-teman, bukan sungai, bukan kayak got, itu bukan. Jelundangan itu kayak tanah di desa itu kan biasanya kan banyak orang itu kan punya tanah luas-luas gitu. Yo. Hao, sian silian cai kuahuzi. Aku minta dicukur jenggotnya, dia beli dia koyo karo adike dia. Jadi beliau pengen kelihatan ganteng gitu teman-teman. Tadi tak semayani malam memang. Oh ya, dilanjut. Jelundangan itu kalau di desa itu kan banyak tanah kosong gitu. Misalnya kan setiap rumah itu kan memiliki tanah yang lebih gitu loh, halaman depan belakang gitu. Terus biasanya di halaman belakang itu dikeduk tanahnya itu di dibuat jeglongan gitu loh, bahasa Indonesianya apa toh? Cekungan toh. Ya pokoknya itu dibuat jeglongan gitu. Nah, jeglongannya itu buat buang sampah. Nanti kalau sampahnya sudah menumpuk terus dibakar kayak gitu kalau di desa. Kalau di kota kayaknya saya kurang paham. Kayaknya ada sampah yang datang keliling gitu kayaknya ya. Saya tahu pernah tahu waktu di Surabaya. Kalau di kota-kota lain saya kurang paham. Terus barusan juga dapat uang saku teman-teman. Jadi kemarin yang itu aku bercandain Simbah. Aku bilang kalau hari ini aku mau libur, besok aku mau libur. Habis mau libur terus Simbah itu tanya, besok kamu berangkat jam berapa kayak gitu. Aku bilang kemana? Katanya kamu mau libur. Oh, enggak tuh, aku enggak bilang, aku kan bilang gitu.
Aku nggak bilang minggu depan ya, mbahnya kan bilang gitu, enggak libur aku. Terus aku dikasih uang saku 1000 NT teman-teman, 1000 NT. Ini 500.000 rupiah ya. Jadi satu lembarnya ini kurang lebih nilainya 250.000. Kalau dua gini kan 500.000 rupiah. Alhamdulillah. Mbahku itu kadang gitu, kadang yang gregetkan, kadang ya baik, ya lumrahnya manusia lah. Kadang ada sisi baiknya, kadang ada sisi buruknya. Kalau baik terus itu namanya malaikat gitu. Sedangkan kalau jahat terus itu namanya setan. Selamat pagi teman-teman, aku lagi guntingin kemangi. Ini kemangi Taiwan ya, baunya itu langu. Di Indonesia kayaknya saya pernah menemui ini kemangi yang ini kembangnya warnanya ungu, itu baunya langu. Di sini kemangi yang dimakan seperti ini. Kalau nyari kemangi yang wangi kayak di Indonesia yang biasa buat lalapan itu sulit banget. Aku nanam deder winehnya itu belum tukul-tukul sampai sekarang. Iya tukul sih, tapi belum megek-megek sampai sekarang. Masih kayak gitu aja, kayak cacingan gitu. Ini mau tak masak, tak goreng ya, buat campuran oyster. Oyster itu apa? Ya oyster. Di sini bilangnya owa. Owa, iya. Nah, oyster itu bentuknya kayak ini. Ini tak tiriskan ya, soalnya barusan tak cuci. Kalau nggak ditiriskan nanti terlalu banyak air, jadi mlegondrok nanti adonannya. Ini aku pakai telur 2 ya. Bumbunya aku cuman pakai sedikit garam, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kemudian masukkan oysternya. Merutuk ceblok. Ini enggak tak rebus dulu ya, ada yang direbus dulu, ada yang digoreng dulu, tapi majikanku sukanya itu langsung mentah kayak gini teman-teman. Terus kemudian tak kasih tepung tapioka, jangan banyak-banyak. Terus ini tepung terigu juga jangan banyak-banyak. Sudah cukup. Jangan lupa diublek-ublek ya sampai merata. Nanti kalau tidak merata tepungnya jendel, jadi nggak enak. Sudah, kemudian masukin ini daun kemanginya. Kadang-kadang tak kasih daun bawang, kadang-kadang tak kasih sayur biasa. Ada bayam tak masukin bayam, ada sawi tak masukin sawi, ada pokoknya sarenane seadanya gitu loh. Adanya apa di kulkas ya tak masukin itu. Tapi hari ini majikan requestnya sama ini. Sepertinya minyaknya sudah panas, ini bisa dicemplungkan. Ini tak goreng jadi 2 bagian ya, soalnya kapan hari tak goreng jadi satu itu malah nggak bisa diwalik. Sekarang waktunya membalik. Wah, lah, ajur, hancur lebur teman-teman, masya Allah. Ajur. Wah, kloter pertama sudah matang, tapi bentuknya bentuknya tidak karu-karuan ini. Nah, ini kloter kedua. Nah, ini kloter kedua ya teman-teman. Walah, pelet. Walah, janda ada cantik-cantiknya blas. Nah, sudah siap.
sudah siap teman-teman, sudah matang. Untuk menu kedua aku ada gambas ya teman-teman. Terus pokoknya kalau musim panas, kalau nggak gambas ya rebung, kalau nggak gitu ya kaulijai. Kaulijai itu kobesis, pokoknya itu sayur andalan nih mbak-mbak TKW di Taiwan. Ini tinggal masukkan aja ya, jadi nggak dikasih apa-apa. Tambahkan sedikit air, sedikit garam, Yuk. 你讲， Hah? 我说明天你讲考研电脑， 放不下，放不下。还有电脑也有原理电脑。 Kerjaanku siang ini sudah selesai teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, sekarang saya pakai baju panjang lagi, celana panjang lagi karena suhunya itu turun lagi. Jadi hari ini di tempat saya ini 17 derajat Celcius. Itu ya lumayan adem, setelah beberapa hari itu panas mentor-mentor, panas ngentang-ngentang kayak gitu ya. Ya seperti teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Mau panasnya kayak meledos gitu, sekarang tiba-tiba turun jeglek-glek gitu di 17 derajat kan ya rada kemecer, rada ces gitu. Makanya baju saya itu tak tokan umbrusan kayak gitu. Merganya kalau mau dimasukkan ke lemari itu nggak muat. Terus kalau dimasukkan ke dalam koper itu nanti masih dipakai lagi karena ya sebentar panas sebentar dingin kayak gitu. Ini tadi aku barusan memasukkan makan siang Simbah dalam tengko atau panci listrik kayak gitu karena Simbah belum mau makan. Jadi beliau itu karena sarapannya beliau itu kan jam 9, setengah 10 dan kalau makan jam 12 atau jam setengah 1 bareng Pak Bos itu katanya itu terlalu cepat, jadi perutnya itu masih kerasa kenyang kayak gitu loh. Makanya makannya itu rodok-rodok ngaret, rodok-rodok mundur gitu. Nah, Simbah itu nyuruh masukin dalam tengko biar awet anget gitu makanannya. Terus ini saya mau geledak dilut. Nanti kalau Simbah bangun, saya ikutan bangun. Tadi saya juga udah nyiapin daging sapi, mau tak bikin nyurumian lagi. Nggak tahu kenapa mereka itu suka banget. Jadi kalau masak daging itu saya dikayiti itu apa ya? Dilekasi, dimulai dari setelah masak makan siang. Jadi kalau sudah selesai masak makan siang itu saya sudah prepare buat masak makan malam. Kalau nggak gitu Simbahnya nggak tedas teman-teman karena kan daging kan ulet. Jadi kalau nggak dimasak lama itu mbahnya takutnya itu nggak bisa makan. Soalnya sini tuh nggak punya presto, adanya itu tengko, jadi harus masak selama beberapa kali kayak gitu. Untuk teman-teman yang pernah bertanya kepada saya kalau lebaran apa dikasih THR sama majikan. Kalau THR sih THR tepatnya kalau khusus THR itu sepertinya tidak, tapi ketika menjelang lebaran majikan itu selalu ngasih saya itu ya terkadang uang, tapi untuk jumlahnya nggak sama ya kayak kalau mereka konien atau lebarannya mereka kayak gitu. Mereka kan lebarannya kan pas Imlek kayak gitu, jadi lebih sedikit daripada ngasih pas waktu Imlek kayak gitu. Misal pas waktu Imlek itu dikasih 1 juta gitu ya, nanti kalau lebarannya Indonesia itu lebarannya orang Islam itu kadang dikasih 500 kayak gitu, kadang juga dikasih kupon belanja atau kupon undian atau kayak kupon diskonan gitu loh. Misal di McD, seringnya itu di McD, KFC, terus Burger King atau di supermarket gitu. Jadi ada kayak dikasih kupon terus ada nilainya berapa gitu, itu bisa dibelikan kayak gitu. Seringnya
seringnya dikasih seperti itu untuk THR-nya kalau dari Pak Bos. Kalau dari Simbah sih ya seperti teman-teman lihat di depan tadi ya dikasih duit kayak gitu, tapi mbahku itu kalau ngasih itu ya sakarepnya, bukan maksudnya itu bukan melulu kamu lebaran tak kasih duit gitu, enggak. Jadi ya sakarepnya, kalau mbahnya itu mau ngasih ya ngasih, kalau enggak ya enggak kayak gitu. Jadi enggak bisa diprediksi, enggak bisa diharap-harap. Ya pokoknya kalau dibilang pamer sih, apapun yang di-share di media sosial itu pasti pamer ya. Baik kalau food vlogger gitu itu pamer makan, terus kalau konten panen buah gitu ya pamer buah-buahan banyak, bisa panen sepuasnya. Pokoknya apapun yang di-share di media sosial itu sifatnya pamer. Dan jika ada yang merasa panas atau merasa kok pamer-pamer sih, kok pamer-pamer, nggak kasihan sama yang lain yang nggak dapat THR, nggak dapat gini. Iya ya, kalau disuruh nurutin orang sedunia ya mana bisa lah, mana bisa. Dan juga orang itu jangan punya penyakit hati ya, yang selalu sedih jika orang lain bahagia, yang selalu bahagia jika orang lain sedih. Jadi kalau kalian melihat orang lain bahagia, berbahagialah, karena menumbuhkan penyakit hati itu akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Aku koyo wong iya sih lek ngomong. Tapi memang benar, segala macam penyakit itu berasal dari pikiran, berasal dari hati. Kalau hati kita kotor, pikiran kita kotor, wis pikirannya elek, itu pasti penyakit itu gampang nemplok. Kalau menurut saya loh ya, penyakit itu gampang nemplok. Jadi kalau saya dibilang pamer dikasih duit, dikasih THR, dikasih angpau, dikasih ini, ya mau gimana lagi, yang di-share di-share di publik itu sudah pasti pamer madang, pamer belanja, pamer dapat THR, pamer beli mobil, pamer beli rumah, pamer semuanya pamer, nggak ada yang nggak pamer kalau nurutin kata pamer ya toh. Mas teman-teman, aku malas ngelatih ini yang seperti itu. Lebarannya kapan sih? Saya itu kayak malah nggak, kayak gimana ya, kayak nggak tahu, kayak nggak sadar gitu loh, waktu itu kayak rumah saya itu cepat banget berlalunya. Perasaan baru kemarin puasa, sekarang udah lebaran. Saya kayak saya nggak tahu teman-teman TKW yang lain di Taiwan itu kayak gimana, tapi saya bertanya ke teman-teman saya itu katanya sama aja. Jadi kita itu di sini itu kayak nggak sadar, nggak tahu waktu. Soalnya kita itu yang di sini itu kerjaannya tuh tidur, bangun buat kerja, terus makan, terus tidur lagi, kerja lagi, wes kayak gitu aja setiap hari. Jadi kayak nggak memperhatikan hari, nggak memperhatikan tanggal. Kalian tanya saya umur saya berapa, itu saya kadang masih mikir lama banget, sekarang tahun berapa, tanggal berapa, kayak gitu. Soalnya ya itu kayak nggak tahu waktu gitu loh. Kita itu taunya tuh pagi malam kayak gitu. Wes pokoknya isinya kerja kayak gitu. Dan kerjanya itu nggak tahu waktu, maksudnya nggak, kalau kita umumnya kan kerja itu kalau siang kerja siang, kalau malam kerjanya malam. Kalau kita mah kalau di TKW di Taiwan itu karena kita jaga orang tua ya, jadi siang malam pagi sore itu kita kerja terus, jadi nggak ada istilah benar-benar istirahat kayak gitu tuh nggak ada. Makanya nggak tahu, nggak ngerti hari, misal kita hari apa tanggal berapa itu kalau saya nggak lihat HP itu saya nggak tahu. Kan di HP itu ada tanggal, ada jam, ada hari apa kayak gitu, kalau nggak lihat itu saya nggak pernah tahu. Jadi saya itu merasa kalau umur saya itu sama kayak waktu saya pertama kali berangkat ke Taiwan. Dan teman saya pun merasa demikian. Gak cuman saya tanya mas kameramen pun, dia merasa kalau umurnya saat ini dia itu ya berada pas waktu pertama kali berangkat ke Taiwan. Sama teman-teman saya tak tanya juga sama aja. Jadi kayak nggak sadar gitu loh. Tahu-tahu itu waktu itu berlalu, kita sudah bertahun-tahun di luar negeri. Jadi kayak lebaran, puasa itu kayak ya wis biasa. Ya kadang-kadang kalau pas kerasa gitu ya nelongso nangis brebes kayak gitu, tapi ya sudah biasa lah teman-teman. Nanti bar sendiri, nanti kalau ada kerjaan dilipur sama kerjaan itu sudah lupa sendiri. Ya sudah teman-teman, sekarang sudah jam 2, setengah 2. Terima kasih sudah menemani saya hari ini dan kemarin. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu. Selamat berlebaran, selamat Idul Fitri, selamat merayakan hari raya Idul Fitri sampai lali ucapannya. Kalau bahasa Jawanya kayak gimana ya? Sugeng riatin untuk teman-teman yang merayakannya dimanapun berada.
Jika saya ada salah kata ya mohon dimaafkan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, karena saya ini manusia biasa yang penuh dengan dosa gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.